Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tria Prila Wenjernahor dengan NPM 1901010037 dari grup PGA 1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Dosen pengampu Bapak Juni Agusti Maremare, SPD MSI. Nah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, pertanyaan yang pertama, ketika Anda disuruh mengajarkan puisi di kelas 5, metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan tersebut? Saya menggunakan metode demonstrasi. Yang kedua, media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Saya menggunakan metode visual. Yang ketiga, pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? Saya memilih pendekatan kontekstual atau CTL. D. Berikan alasan mengapa kamu memilih metode media dan pendekatan tersebut. Alasan saya memilih metode media dan pendekatan tersebut dalam mengajarkan puisi di kelas 5 karena penggunaan metode demonstrasi merupakan pilihan yang tepat dan efektif dalam membaca puisi. Diharapkan akan banyak menguntungkan siswa untuk mengajarkan apresiasinya. Dan alasan saya memilih media visual karena media visual dapat dilihat secara indera dan lebih mudah dipahami. Dan saya memilih pendekatan kontekstual karena suatu proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya. Lakukanlah praktek mengajarkan topik tersebut maksimal 20 menit berdasarkan metode media dan pendekatan yang kamu pilih. Baiklah, sebelumnya saya ingin membuka kelas. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai puisi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa di sini yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi itu adalah karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penyair. Puisi berupa pengalaman, kesenangan, kesedihan, nasihat, dan lain-lain. Nah, puisi itu juga merupakan unsur-unsur yang seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Kemudian, apa itu ciri-ciri puisi? Nah, ciri-ciri puisi secara umum, yang pertama itu ada penulisan puisi yang dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Nah, yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat dan indah. Yang ketiga, penggunaan maja sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Nah, Ibu akan sebelumnya puisi itu terbagi menjadi dua, yakni puisi baru dan puisi lama. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh puisi. Yang pertama, puisi pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku takkan lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja, ini kau akan tetap kusiati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal. Lagipun di sela-sela huruf sajak, ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Nah, puisi tersebut menggambarkan mengenai isi hati seseorang yang sabar menunggu kehadiran seseorang tersebut.
Yang kedua, di sini ibu mengambil puisi yang bertema keluarga. Yang pertama, ibuku. Ibuku selalu bangun pagi, menyiapkan makan pagi untuk makan seluruh keluarga agar badan sehat semua. Ibuku tidak pernah marah, ibuku sayang padaku, ibuku selalu membimbingku agar aku cepat dewasa. Adikku, adikku tersayang, mengapa kau menangis? Hapus air matamu, gembiralah selalu. Adikku yang lucu, marilah bersamaku, bernyanyi dan menari, bermain sesuka hati. Baiklah, puisi yang kedua itu menggambarkan seorang ibu yang selalu bangun pagi, yang menyiapkan makan pagi untuk keluarganya agar badannya sehat semua. Dan ibunya itu dikatakan tidak pernah marah. Ibunya itu sayang padaku. Ibu selalu membimbingku agar cepat dewasa. Nah, puisi tersebut itu ditujukan kepada ibunya. Yang kedua itu mengenai tentang adiknya yang dia sayangi, yang dia tidak mau adiknya menangis. Dia ingin adiknya itu supaya lebih gembira. Dia mengajak adiknya untuk bernyanyi dan menari, bermain sesuka hati. Nah, sampai sini pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami mengenai puisi tersebut. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, ketika Anda disuruh mengajarkan cerpen di kelas, nah bagaimana metode, media, dan pendekatannya? Yang saya gunakan dalam cerpen metode e-learning, dan media yang saya gunakan itu metode visual melalui tulisan, cerita. Yang ketiga itu pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, alasan saya itu memilih karena metode learning dapat membantu siswa mencari sumber informasi ataupun referensi dari internet sebagai bahan dari pembuatan cerpen dan media. Dan pendekatan menurut saya itu lebih mudah. Alasannya memilih metode karena melalui tulisan si anak sudah memahami dengan cepat. Begitu juga dengan pendekatan kontekstual karena suatu proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh. Nah, pertanyaan selanjutnya, lakukanlah praktek cara mengajarkan siswa mengenai cerpen. Sama seperti puisi. Yang pertama, saya akan bertanya kepada siswa apa yang diketahui mengenai tentang cerpen tersebut. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu cerpen? Apa singkatan dari cerpen atau apa kepanjangan dari cerpen? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, pengertiannya cerpen itu adalah jenis karya sastra yang didapatkan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah. Nah, adapun ciri-ciri dari cerpen itu diantaranya, yang pertama ceritanya fiktif, yang kedua berfokus pada suatu aspek atau cerita, yang ketiga itu mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja, yang keempat peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas, yang kelima penokohannya sederhana, keenam tidak menggambarkan kisah semua tokoh, ketujuh jumlah katanya pendek atau singkat, makanya disebut dengan cerpen atau cerita pendek. Di sini ibu akan memberikan kepada kalian salah satu contoh cerpen
Nah, yang akan kita dengarkan yaitu mengenai tentang kisah anak gembala yang nakal. Nah, di sini ibu akan membacakannya, kalian bisa mengikutinya di dalam hati kalian masing-masing. Baiklah. Kisah anak gembala yang nakal. Di sebuah desa, ada seorang anak gembala yang mendapatkan tugas dari seorang saudagar kaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ia mendapatkan pesan dari sang majikan untuk menjaga dombanya dengan baik dan berteriak minta tolong jika ada serigala yang datang. Ketika mengembala di padang rumput, anak tersebut merasa bosan. Ia pun berbuat jahil dengan berteriak minta tolong, padahal tidak ada serigala yang datang mendatanginya. Mendengar suara teriakan anak-anak gembala, para warga pun berdatangan hendak menolong. Tapi bukan serigala yang ditemukan, malah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu warga desa. Lagi-lagi si anak gembala hanya tertawa saja, sampai pada suatu hari benar-benar datang segerombolan serigala yang hendak memangsa domba yang digembalakan. Karena panik, si anak gembala pun berteriak minta tolong, tapi tidak ada warga satupun yang mau menolongnya, karena mereka menduga si anak hanya bermain-main. Alhasil, semua domba berhasil dimangsa oleh kawan serigala dan si anak gembala pun dimarahi oleh majikannya. Selesai. Nah, apa kesimpulan atau apa pesan yang disampaikan oleh cerita dari anak gembala yang nakal? Kita tidak bisa berbohong kepada siapapun, karena jika kita berbohong, orang tersebut tidak akan mempercayai kita, sekalipun itu hanya untuk bermain atau bercanda. Karena ketika kita berbohong, kita akan mendapatkan suatu musibah. Orang tidak akan percaya dengan apa yang kita ucapkan. Untuk itu, kita tidak boleh berbohong. Kita harus bersikap jujur kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun.